Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang beriman, mari kita lanjutkan obor harapan agar tetap menyala. Di antaranya kemarin kita sudah membicarakan di rahasia yang kedua adalah membangun harapan yang diperintahkan. Ada 3 harapan yang diperintahkan. Yang pertama, harapan yang kita gantungkan kepada Allah. Artinya apa? Kepada Allah lah hati kita bertawakal. Sudah selesai. Dilanjut dengan pertemuan berikutnya adalah harapan yang disertai tindakan. Sudah. Dan kali ini kita teruskan sebagai pamungkas. Harapan yang diperintahkan ketiga adalah harapan yang mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Harapan yang mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Ada pepatah Arab yang menyampaikan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Yang kalau diterjemahan kurang lebih ya maknanya adalah jangan sampailah kita berharap kepada kesuksesan jika langkah kita berada di luar yang menghantarkan pada kesuksesan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya perahu tidak mungkin bisa berjalan di daratan. Perahu hanya bisa berjalan di atas perairan. Di atas air lah, kurang lebih begitu. Gambarannya begini. Ada orang saking semangatnya, tentu ini nggak salah, menginginkan husnul khotimah, lalu dia bercita-cita, semoga saya di akhir hidup saya ketika diambil nyawa oleh malaikat Israel, saya dalam keadaan hafal Quran. Lalu ketika ditanya, sekarang sudah mulai belajar Quran belum? Sudah mulai setoran belum? Dan sebagainya. Belum. Artinya apa? Orang yang bercita-cita ingin hafal Quran di akhir hayatnya, sementara sekarang belum memulai, dia perahunya masih di darat. Atau ada orang mengatakan, saya ingin punya passive income. Saya dalam keadaan ngaji, tetap uang masuk, saya dalam keadaan apalagi ibadah kemana saja, saya ngajar, uang masuk. Ketika ditanya sumber pasif income-nya sudah dibangun belum? Misalkan memulai buka warung, mulai investasi dan sebagainya, belum. Nah, artinya apa? Dia cita-citanya nggak keliru, tapi belum disertai tindakan. Kalau dikatakan tadi, maka gambarannya adalah bahwa perahunya masih di darat, belum di atas air. Nah, sering orang berangan-angan atau paling tidak dia tidak bisa membedakan antara angan-angan dengan harapan. Karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya membedakan antara 1 harapan, 2 tipuan kebodohan, 3 angan-angan. Jadi Imam Ghazali membedakan antara harapan, tipuan kebodohan, dan angan-angan. Nah, sering kita terjebak, kita lagi berharap atau sedang berangan-angan gitu ya. Nah, beliau menyampaikan kalau seseorang punya benih, lalu benih itu ditanam di tanah yang cocok, apalagi subur, lalu diairi dan dirawat agar terhindar dari hama, maka menunggu panen dalam proses tersebut disebut harapan. Jadi yang disebut harapan tindakannya jelas. Dia punya benih, bagus lagi, unggul bibitnya. Lalu benih ini ditanam di tanah yang subur. Setelah tanaman subur disirami, dirawat, takut ada hama, takut ada yang menyerang, dijaga. Nah, ketika orang nanam seperti itu, benihnya bagus, tanahnya subur, dijaga, dirawat, maka berharap panen. Misalkan itu adalah tanaman durian, misalkan berharap duriannya panen suatu hari, disebut harapan. Karena apa? Ada tindakan nyata. Ini yang dikatakan yang disebut berharap harus disertai dengan tindakan. Berharap harus sesuai dengan proses yang mengantar bahwasanya mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Jadi mungkin dicapai lah karena dia melakukan tindakan itu. Kembali ke contoh yang pertama. Kalau seandainya ada seorang merindukan suatu hari meninggal dalam keadaan hafal Quran, dia walaupun sudah
tua umurnya, dia belajar Quran dari awal, tahsin, ambil guru gitu, atau datang kepada lembaga penghafal Quran, lembaga yang di situ mengajarkan tentang Quran. Dia mulai tahsin, mulai belajar tajwid dan sebagainya, sampai akhirnya dia setoran talaki. Kemudian di murojaah sampai betul-betul berulang-ulang di murojaah terus. Nah, kemudian dia berharap suatu hari saya meninggal dalam keadaan hafal Quran, ya itu disebut harapan. Kenapa? Dia melakukan tindakan. Atau orang yang punya usaha begitu usaha, dia nyari produk yang terbaik, tempatnya strategis, promosi dengan cara yang baik, terus ada pembeda dengan produk lain. Lalu dia berharap semoga dagangannya laku keras, ya bisa menjadi berkembang, itu harapan. Nah, selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan, kalau orang punya benih lalu ditaburkan di tanah yang tidak cocok dengan benih itu, apalagi tanahnya tandus, lalu setelah itu diam, maksudnya tidak dirawat, maka menunggu panen bukanlah sebuah harapan tetapi tipuan bodoh. Sama orang yang ingin hafal Quran, ketika meninggalnya paling nggak dalam keadaan hafal Quran, dia sudah belajar, ketemu gurunya juga bagus, tetapi belajarnya bukan rutin, misalkan sepekan 2 kali, ini mungkin setahun sekali, ngapalnya juga kadang-kadang. Ini bukan harapan tapi tipuan kebodohan. Jadi dia sebenarnya dia cerdas misalkan, tetapi dia kan nggak ngurus, nggak ngerawat hafalannya, nggak mengulang-ulang, apalagi mengulang, ke gurunya juga jarang. Maka ini yang disebut tipuan kebodohan. Sama mau buka warung tadi, yang penting dagang, nggak dipikirin tempatnya strategis apa enggak, promosinya gimana, yang penting dagang, tawakal. Nah itu namanya tipuan kebodohan. Dan yang ketiga, yang berikutnya Imam Ghazali menyampaikan, kalau orang punya benih, kemudian benih itu ditabur di tanah yang cocok, tapi perawatannya menunggu air hujan atau tergantung keadaan, maka menunggu panen tersebut angan-angan. Buka usaha, tempatnya lumayan strategis, tapi kadang buka, kadang tidak, kadang promosi, kadang tidak. Ya mungkin laku, tapi untuk sukses berkembang, yang tadi 1 cabang ini menjadi berapa cabang, itu adalah sebuah angan-angan. Ingin belajar apa saja ya, kalau belajarnya tidak terschedule dengan baik, tapi ingin pintar, sama seperti ini, disebut angan-angan. Karena itu yang diperintahkan dalam harapan yang diperintahkan ini adalah harapan yang ketiga ini yang mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Jadi bukan sekadar kita berharap. Saya ulang lagi, rahasia yang kedua ini adalah membangun harapan yang diperintahkan. Ada 3. Yang pertama, harapan yang kita gantungkan kepada Allah atau kepada Allah lah kita bertawakal. Dan yang kedua, harapan yang disertai tindakan. Kemudian yang ketiga, harapan yang mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Demikian kepada teman-teman yang ingin memiliki bukunya, mungkin dari apa yang sampaikan tidak sempurna, bisa ngelihat di nomor telepon di bawah ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.